Hai guys, kembali lagi denganku Archidiki di game Minecraft. Di video kali ini aku akan menceritakan ketangguhanku bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Jurassic Park. Sebelum kita mulai, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe dan juga like ya kalau kalian suka dengan video ini. Dan inilah kisahku bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Jurassic Park. Let's check this out. Aku sedang berada di sebuah genangan air yang cukup dalam di area hutan. Lalu aku bergegas menuju daratan ditemani oleh beberapa kawanan wolf. Aku segera bergegas mencari pohon dan menebangnya. Setelah aku mendapatkan beberapa resource, aku pun segera membuat crafting table. Lalu aku juga membuat beberapa oak planks, wooden pickaxe, dan wooden axe. Setelah itu aku melihat seekor ayam dan aku membunuhnya. Lalu aku melihat lagi beberapa ekor ayam dan aku membunuhnya. Karena aku akan membutuhkan banyak makanan, jadi aku membunuh ayam lagi dan lagi. Lalu aku berenang dan menyusuri area hutan. Kebetulan aku melihat juga seekor burung dodo. Jadi aku bunuh saja burung itu untuk menambah persediaan makananku. Lalu aku menemukan sebuah rumah di atas jurang. Karena rasa penasaranku yang tinggi, aku coba mendekati rumah itu dan karena kecerobohanku, aku pun terjatuh ke jurang. Untung saja aku tidak terluka parah. Dan aku pun mencoba untuk memasuki rumah itu. Namun, anehnya rumah itu tidak berpenghuni dan juga tidak memiliki pintu. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh seonggok makhluk pesugihan dan anehnya dia meledak. Lalu aku juga dikagetkan oleh kemunculan seseorang di hadapanku. Namun aku tak memperdulikannya. Aku segera mengambil beberapa serpihan tanah dan kayu dari ledakan makhluk pesugihan tadi. Dan aku mulai menghampiri orang asing itu dan mencoba untuk menyapanya. Ternyata dia adalah seorang paleontologis dan ia juga menawarkan beberapa penawaran barang. Tetapi aku tidak tertarik. Aku lebih tertarik dengan sebuah tempat yang aneh di sekitar itu. Lalu aku pun mendatangi tempat tersebut. Aku juga tak tahu tempat apa ini. Kurasa orang itu mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pelaku pesugihan. Dan mungkin itulah sebabnya kemunculan makhluk hijau di hadapanku tadi. Lalu aku mencoba untuk memasuki rumah aneh itu. Dan ternyata rumah itu memiliki pintu yang aksesnya terhalang oleh tanah. Aku pun berpikir sepertinya ide yang bagus untuk menginap di sini. Karena aku juga belum memiliki sebuah tempat tinggal. Lalu aku mencoba untuk sedikit merenovasi rumah tersebut. Aku pun pergi untuk berkeliling hutan sebentar. Dan wow, aku menemukan sepasang Ankylosaurus. Sekarang aku percaya kalau ternyata aku benar-benar berada di Jurassic Park. Karena hari sudah malam, aku bergegas untuk menuju rumah tadi dan beristirahat. Aku terbangun di pagi hari yang cerah. Saat aku ingin keluar dan menghirup segarnya udara pagi, aku dikagetkan oleh makhluk pesugihan lainnya. Kali ini bentuknya seperti tulang hidup dan ia mulai menyerangku hingga masuk ke dalam rumah. Aku yang hanya bermodalkan stone axe mulai melakukan perlawanan dan hasilnya aku mengalahkan makhluk itu, walaupun dengan sedikit luka. Lalu aku pun keluar dan ingin berpamitan dengan orang asing itu. Tapi dia menghilang. Aku berpikir tak baik jika aku tak membalas kebaikannya yang telah memberikan penginapan padaku. Jadi aku putuskan untuk merenovasi akses menuju pintu rumah itu dan aku pun pergi meninggalkan hutan tersebut menggunakan perahu kecilku. Terlihat dari kejauhan ada sekawanan babi. Aku pun menghampirinya dan segera membunuhnya. Ya karena aku tak mau mati kelaparan.
Ternyata ada sekawanan ayam juga di sana. Aku pun membunuhnya. Aku pun memutuskan untuk melanjutkan perjalananku. Karena hari sudah mulai gelap, aku pun memutuskan untuk menepi dan beristirahat. Di pagi hari aku bertemu dengan sekawanan domba dan memasak beberapa daging, lalu aku melanjutkan kembali perjalananku. Aku menemukan sebuah pulau terbengkalai dengan sekawanan burung dodo. Lalu aku memutuskan untuk tinggal beberapa hari di pulau itu. Aku juga menemukan sebuah gua yang mungkin ini terbentuk karena jatuhnya benda sejenis meteorit. Karena aku akan tinggal beberapa hari di pulau ini, jadi aku memutuskan untuk menambang di gua tersebut. Setelah lama aku menambang, akhirnya aku menemukan beberapa ore. Aku membakar ore tersebut dan mulai membuat baju serta celana iron. Lalu aku melanjutkan untuk menambang kembali. Aku menemukan beberapa ore dan lapis lazuli. Aku juga mendapatkan beberapa coal dan juga redstone. Aku terus menggali dan menggali, hingga pada akhirnya aku menemukan diamond pertamaku. Tak sengaja aku melihat sekawanan gajah purba, dan aku pun segera melanjutkan perjalananku. Aku juga melihat beberapa dinosaurus sejenis raptor. Aku pun mencoba melihatnya lebih dekat lagi. Karena aku takut, aku putuskan untuk meninggalkannya dan melanjutkan perjalananku kembali. Di tengah perjalanan, aku melihat orang asing yang aku temui di pulau sebelumnya. Ia sedang mengambang di tepi lautan, dan aku pun tetap melanjutkan perjalananku. Aku melihat seekor buaya raksasa dan aku pun mendekatinya. Ternyata ukurannya benar-benar raksasa. Aku melanjutkan perjalananku menyisiri pulau-pulau tak berpenghuni serta hutan-hutan belantara. Saat sedang di perjalanan, aku melihat 3 ekor Parasaurolophus dan sepasang dinosaurus sejenis raptor. Aku tak berani mendekati mereka, jadi aku putuskan untuk tetap melanjutkan perjalananku. Aku tak sengaja melihat sekawanan badak purba. Lalu aku melihat seekor Spinosaurus di tepi pulau ditemani oleh sekawanan gurita yang sedang menari-nari. Aku memutuskan untuk menepi di pulau tersebut. Aku pun melihat ada lubang yang cukup besar. Lalu aku memasuki lubang tersebut dan ternyata terdapat aliran lava di lubang tersebut. Aku mencoba untuk menutupi aliran lava tersebut dengan cobblestone, dan aku pun hampir saja tewas terbakar oleh aliran lava itu. Aku tetap mencoba untuk menutupi aliran lava itu, dan aku berhasil. Setelah itu, karena aku melihat banyak research, aku memutuskan untuk menambang di lubang itu. Aku mulai memasang beberapa torch untuk membantu peneranganku. Dan aku pun mulai menambang. Aku mendapatkan beberapa ore, coal, redstone, dan juga diamond tentunya. Setelah selesai menambang, aku tak sengaja melihat sosok tulang hidup seperti di pulau sebelumnya sedang mengambang di tepi lautan. Aku pun langsung saja membunuhnya. Aku baru menyadari bahwa perahu kecilku hilang, dan aku pun berusaha untuk mencarinya. Namun tiba-tiba, aku mendapat serangan dari beberapa burung purba di pulau tersebut. Mungkin burung-burung itu tak menyukai keberadaanku di pulau mereka. Aku pun berenang menjauh dari pulau itu. Aku menebang beberapa pohon untuk membuat perahu kecil yang baru. Tetapi karena matahari mulai tenggelam dan itu artinya hari sudah mulai gelap, aku putuskan untuk melanjutkan perjalananku besok pagi. Aku membakar beberapa ore dan menikmati indahnya sunset. Indah sekali. Karena sudah lelah, aku putuskan untuk tidur. Di pagi hari, aku membuat beberapa perlengkapan untuk bertahan hidup, dan kini tubuhku sudah dipenuhi dengan iron.
dan aku telah siap untuk melanjutkan perjalananku kembali. Selama di perjalanan, aku ditemani oleh lautan yang indah dan juga langit dan awan yang sangat menakjubkan. Akhirnya aku tiba di suatu pulau yang cukup besar dan aku memutuskan untuk tinggal di pulau tersebut. Tanpa pikir panjang, aku segera menebang beberapa pohon untuk membangun rumah pertamaku. Di pagi harinya aku segera membangun rumah pertamaku. Aku membuat chest dan merapikan beberapa barang bawaanku. Lalu aku mulai meluaskan base rumahku dengan beberapa tanah. Aku pun mulai membuat farm sederhana. Aku juga membuat kandang kecil untuk ternakku nanti. Aku memutuskan untuk menjelajahi pulau ini. Tak disangka-sangka, akhirnya aku menemukan beberapa ekor kuda zebra hybrid. Aku pun melanjutkan penjelajahanku kembali. Tiba-tiba aku diserang oleh tuyul hijau dan pertempuran pun dimulai. Aku memenangkan pertempuran itu dengan cukup mudah. Aku segera melanjutkan penjelajahanku. Aku pun bertemu dengan sekawanan wolf dan Ankylosaurus. Di tengah penjelajahanku, aku melihat tulang hidup yang sedang diserang oleh seekor wolf. Ternyata tulang hidup itu tak sendirian. Aku pun memutuskan untuk membantu wolf itu. Karena wolf itu sangat pemberani, aku pun berniat untuk menjadikan wolf itu sebagai teman sekaligus peliharaanku. Oh, betapa lucunya dia. Aku pun menamainya Bobo. Lalu aku melihat sepasang burung purba yang sedang berendam. Mereka sangat mirip dengan burung purba yang menyerangku di pulau sebelumnya. Tetapi karena aku bukan orang yang pendendam, aku pun memberikan mereka makanan. Ternyata mereka sangat ramah sekali padaku dan Bobo. Kemudian aku melihat sekawanan domba dan juga ada sesosok tulang hidup di sekitar mereka. Lantas aku pun mengejar dan menyerang makhluk itu. Dengan bantuan Bobo, aku pun dengan mudahnya melenyapkan makhluk itu. Lalu kami kembali untuk menjelajahi pulau ini. Aku pun melihat sekawanan burung dodo dan ternyata ada seekor burung dodo yang terjebak di genangan air. Aku pun membantu burung itu keluar dari genangan itu. Lalu aku melihat seekor wolf yang sedang kebingungan. Aku pun berniat untuk menjadikannya teman untuk Bobo, dan aku menamainya Bibi. Kami pun melanjutkan penjelajahan kembali. Aku pun mulai menyadari bahwa kami telah tersesat. Tetapi aku tetap berusaha untuk pulang ke rumah, bagaimanapun caranya. Aku melihat seorang paleontologis yang sedang diserang oleh zombie villager. Aku berniat untuk membantunya, tetapi itu semua terlambat. Zombie villager itu telah membunuhnya. Dan tanpa pikir panjang, aku pun segera membunuh zombie villager itu. Aku cukup menyesal karena telah terlambat menolong paleontologis itu. Tapi ya sudahlah, akhirnya aku bermalam di rumah paleontologis itu. Pagi harinya kami tetap berusaha untuk mencari jalan untuk pulang. Lalu aku melihat tempat pesugihan paleontologis itu. Aku pun mendekatinya. Dan ternyata aku tersadar bahwa aku telah memasuki kolam lumpur hisap. Aku berjuang dengan sekuat tenaga untuk keluar dari keganasan lumpur hisap ini. Anehnya Bobo tak peduli dengan kondisiku.
Ia hanya membelakangiku. Bobo baru memandangiku di saat aku sudah setengah badan dihisap oleh lumpur ini. Ia nampak sedih, tapi tak ada yang bisa ia lakukan untuk menolongku. Ah, sial. Aku sudah terhisap oleh lumpur ini cukup dalam. Di saat terakhir aku mengucapkan selamat tinggal pada Bobo. Selamat tinggal Bobo. Dan inilah kematian pertamaku. Lalu aku respon kembali. Aku melihat ke arah lumpur hisap itu, dan aku meratapi beberapa itemku yang lenyap di sana. Aku pun menghela nafas sebentar. Yuk, bisa yuk, lanjut. Dan aku pun melanjutkan tekadku untuk kembali pulang. Aku menemukan sebuah gubuk kecil di pulau ini. Lalu aku mendekati gubuk itu, dan ternyata gubuk itu milik seorang penyihir. Lalu aku kesakitan karena diserang oleh penyihir itu. Dengan kekuatan tangan kosongku dibantu juga oleh Bobby, ya begitulah aku memanggil dua wolf pemberaniku. Kami berhasil melumpuhkan penyihir itu. Karena hari sudah malam dan juga keadaanku yang sudah sekarat, kami memutuskan untuk berlindung di gubuk ini. Tak ada yang bisa kami lakukan selain meratapi nasib kami yang malang. Setelah perjalanan sangat panjang, kami pun berhasil pulang ke rumah. Dan malam harinya, kuputuskan untuk tidur. Aku memutuskan untuk menambang, untuk memenuhi perlengkapanku yang sebelumnya sudah hilang. Setelah lama aku menambang, aku menemukan beberapa gold dan ore. Dan aku melanjutkan menambang kembali. Aku menemukan beberapa lapis lazuli dan coal. Hari demi hari kulalui hanya dengan menambang. Aku juga mendapatkan beberapa redstone, tapi aku belum sama sekali mendapatkan diamond. Aku bukanlah orang yang mudah menyerah begitu saja. Dengan penuh semangat, aku tetap melanjutkan kegiatanku menambang kembali. Karena sudah lelah menambang, aku putuskan untuk pulang. Tapi aku dikagetkan dengan sesosok zombie villager yang ada di kandang sapiku. Aku sangat senang karena pada akhirnya aku memiliki teman baru. Aku mulai membuat tempat berteduh untuk Bobo, karena ia tak mau kubawa masuk ke dalam rumah. Jadi kuputuskan untuk memberinya tempat berteduh di depan rumah. Oh iya, aku lupa memberitahu bahwa Bibi dan zombie villager telah lama hilang entah kemana. Sebenarnya aku sempat berusaha mencarinya, tetapi mereka tidak kutemukan. Jadi aku akan menjaga dan mengawasi Bobo agar ia tak hilang seperti Bibi dan zombie villager itu. Aku memanen beberapa wheat dan menanam bibit yang baru. Lalu aku menjelajahi hutan untuk mencari ternak tambahan. Dan aku menemukan sekawanan domba. Aku mencoba untuk menggiringnya ke arah kandangku. Tetapi para domba itu hanya mempedulikan wheat yang aku berikan. Dasar domba sialan. Karena hari sudah malam, jadi aku putuskan untuk pulang saja. Di tengah perjalanan pulang, aku diserang oleh sesosok tulang hidup. Karena aku kesal, jadi aku membunuhnya. Ternyata ada makhluk kolor hijau juga di sana. Aku pun membunuhnya juga. Dan melanjutkan perjalananku untuk pulang. Aku pun segera tidur. Pagi harinya aku merapikan chestku. Lalu aku pergi untuk menambang. Setelah berhari-hari menambang, akhirnya aku menemukan sebuah kolam lava. Dan betapa senangnya aku melihat beberapa diamond di tepi kolam lava ini. Aku mulai memadamkan kolam lava ini dengan seember air, agar menjadi obsidian dan nantinya aku akan gunakan untuk pergi ke alam baka. Aku segera mengambil beberapa diamond itu. Tak lupa aku juga mengambil beberapa obsidian. Aku pun kembali pulang ke rumah. Lalu aku memperluas base rumahku dengan cobblestone yang aku dapat dari hasil menambang. Aku juga memanen beberapa hasil panen wheatku. Aku menemukan tulang hidup yang sedang terbakar panasnya azab. Lalu aku melenyapkannya dan lumayan aku mendapatkan bow. Walaupun sudah dalam kondisi yang cukup rusak, aku menemukan spider dan membunuhnya. Aku pergi untuk menyusuri area hutan kembali. Lalu aku mencoba kembali untuk menggiring beberapa domba ke kandang ternakku. Kawanan domba ini awalnya malu-malu, tetapi lama-lama akhirnya mereka mau. Di tengah perjalanan, salah satu domba berwarna putih berubah pikiran. Tetapi aku tetap melanjutkan untuk menggiring 3 domba yang tersisa. Akhirnya aku berhasil menggiring 3 domba ini, tetapi 2 domba dewasa tersangkut. Lalu aku coba untuk membantu mereka agar tetap bisa masuk. Akhirnya aku berhasil juga menyatukan mereka semua dalam kandang ternakku. Lihatlah betapa bahagianya mereka semua. Aku mencoba untuk menggiring kembali 1 domba yang tersisa, tapi ia malah meninggalkanku. Akhirnya karena aku kesal, jadi aku membunuhnya. Setidaknya untuk menambah persediaan makananku. Aku pun memperluas daerah farmku dan menanam beberapa bibit. Kemudian aku pergi untuk menjelajahi pulau ini lagi. Saat malam hari tiba, aku kembali memasuki gubuk penyihir
yang beberapa hari sebelumnya telah kutemukan. Dan aku mengambil sebuah cauldron dari kubuk itu. Lalu aku pun kembali pulang ke rumah. Keesokan harinya, aku kembali memperluas base rumahku dengan cobblestone. Tiba-tiba seekor Parasaurolophus memasuki area rumahku dan menghancurkan tempat Bobo berteduh. Aku berlari masuk ke rumah dengan penuh ketakutan. Lalu aku mengintipnya dari dalam rumah. Karena aku tak mau ia mengamuk dan menghancurkan seluruh area rumahku, akhirnya aku coba untuk keluar dan melawannya. Aku melihat Bobo sangat ketakutan. Saat aku mencoba kembali ke rumah, Parasaurolophus itu menyerangku dan membuatku sekarat. Ia juga menghancurkan sebagian rumahku. Aku yang panik dan bingung karena situasi ini, tak tega melihat Bobo yang berada di dekat hewan itu. Aku takut hewan itu membunuh Bobo. Tetapi di sisi lain, aku juga tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu waktu yang tepat untuk menyerang hewan itu. Lalu dengan segenap kekuatan yang kumiliki, aku mencoba untuk melawannya secara perlahan. Namun hewan itu mengamuk dan menghancurkan lagi sebagian rumahku. Parahnya lagi, hewan itu juga membunuh Bobo. Aku sangat kesal melihat apa yang telah diperbuat oleh hewan itu. Aku memutuskan untuk menyerangnya dan tak mempedulikan keselamatanku. Hewan itu terlalu kuat, aku tak bisa menahannya lagi. Dan aku pun meninggoy. Setelah aku respawn, aku bergegas untuk mengambil semua barang-barangku. Saat aku akan masuk kembali ke dalam rumah, hewan itu mendekatiku. Lalu aku mencoba peruntunganku untuk melawannya menggunakan panah. Tetapi dua anak panah yang aku tembakkan padanya tak berarti sama sekali baginya. Lalu hewan itu mulai mendekati tempat pertambanganku. Aku takut ia merusak tempat pertambanganku dan juga kandang ternakku. Jadi aku tetap berjaga-jaga dari atas. Lalu ia berjalan menuju farmku. Di saat ia mulai lengah, aku pun menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke dalam rumah dan memakai semua perlengkapanku. Aku mencoba melawan hewan itu kembali, dan pertarungan yang sangat sengit pun terjadi. Hingga malam tiba, pertarungan pun masih berlangsung, dan karena aku sudah lelah, aku mencoba untuk kembali ke rumah. Tetapi ia menyerangku hingga aku meninggoy lagi. Aku respawn dan kembali mengambil semua barangku. Aku melihat ia sedang tertidur di depan kandang ternakku. Aku pun mencoba untuk melawannya kembali, tetapi ia malah kabur menuju farmku. Dan ia berlari menyerangku hingga aku meninggoy lagi. Aku segera respawn dan kembali mengambil barang-barangku. Aku pun berpikir untuk melawan hewan itu sepertinya tidak bisa dari jarak dekat. Kemudian aku mengambil kesempatan untuk kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil satu buah anak panahku yang tersisa. Dengan penuh keyakinan dan rasa dendam yang cukup dalam, aku tembakkan anak panahku padanya. Dan akhirnya aku berhasil membunuhnya. Lalu aku mengambil tulang dan daging dari hewan itu. Aku pun melihat sesosok makhluk hitam tinggi di tepi pulau. Lalu aku mengambil perahu kecilku dan mendekatinya dari belakang. Aku pun menempatkannya pada perahu kecilku, dan aku mulai menyerangnya hingga ia lenyap. Hasilnya aku mendapatkan satu Ender Pearl. Aku juga melihat sesosok tulang hidup dan kolor hijau. Aku pun melenyapkan mereka semua. Aku sangat sedih dengan kepergian Bobo. Tetapi aku yakin, Bobo sudah tersenyum bahagia di sana melihatku melenyapkan semua makhluk-makhluk menyebalkan itu. Aku pun segera tidur. Aku berpikir untuk memagari seluruh area rumahku dengan iron bars. Aku pun segera membuat beberapa iron bars dan memagari seluruh area rumahku. Lalu aku melanjutkan untuk merenovasi rumahku yang sebagiannya telah hancur. Aku juga memperluas area farmku. Tak lupa aku juga memanen wheat farmku. Dan menanam bibitnya kembali. Karena dombaku sudah beranak pinak, jadi aku juga memperluas kandang ternakku. Kemudian aku kembali menjelajahi hutan, membunuh domba,
Lenyapkan makhluk-makhluk pesugihan. Dan aku juga bertemu dengan Dilophosaurus. Tetapi ia menyerangku. Aku mencoba menahan serangannya dan melawannya. Tetapi apa daya, aku tak cukup kuat untuk melawannya, hingga akhirnya aku meninggoy. Aku pun segera respawn dan kembali ke hutan untuk mengambil barang-barangku. Untung saja, ia sedang tertidur lelap, jadi aku dapat dengan aman untuk kembali pulang. Setibanya di rumah, aku putuskan untuk tidur. Keesokan harinya, aku pergi menambang untuk mencari flint. Karena sudah lama menambang, aku tak mendapatkan flint juga, jadi aku putuskan untuk pulang. Lalu aku memanen wheat farmku, memperluas area farmku, dan menanam bibit wheat kembali. Tak lupa juga aku memberi makan semua ternakku, dan kembali tidur. Di pagi harinya aku pergi untuk mencari flint. Lalu aku menemukan sugar cane dan mengambilnya. Aku juga menemukan gravel. Akhirnya aku bisa mendapatkan flint dari tumpukan gravel ini. Kemudian aku menaiki sebuah gunung salju, dan menemukan kawanan alpaka dan juga kawanan babi. Karena hari sudah mulai gelap, aku memutuskan untuk pulang. Tetapi aku tersesat. Aku mulai bingung dan akhirnya aku memutuskan untuk terjun indah ke lautan. Aku berenang hingga gelap datang. Dan pada akhirnya aku menemukan jalan pulang. Keesokan harinya aku menanam sugarcane di area farmku. Lanjutkan memagari seluruh area rumahku dengan iron bar. Dan memperluas area rumahku dengan cobblestone. Hingga malam tiba, aku pun tidur. Aku berencana untuk pergi ke alam baka, tetapi sebelum itu aku melakukan kewajibanku untuk memberi makan ternakku. Setelah itu aku bersiap untuk pergi ke alam baka. Sampainya di alam baka, aku segera menandai portalku dengan granit. Lalu aku mengambil beberapa blok aneh. Aku pun mencoba untuk menjelajahi alam baka ini. Dan aku melihat ada beberapa api yang membara. Aku pun segera memadamkannya. Kemudian, aku bertemu dengan sekawanan babi ngepet. Aku pun memberikan gold kepada mereka. Tapi sekawanan babi ngepet ini hanya terdiam membisu. Mungkin bagi mereka, gold itu tidak ada artinya. Aku pun melanjutkan penjelajahanku dan mengambil beberapa blok. Tiba-tiba aku diserang oleh makhluk sejenis gurita yang menangis. Tapi anehnya, dia melemparkan bola api padaku. Karena aku takut, jadi aku putuskan untuk menjauh darinya dan mencoba untuk menjelajahi tempat ini melalui jalur yang lain. Karena rasa penasaranku yang tinggi, aku pun mencoba untuk pergi ke bawah dan aku tergelincir hingga jatuh ke dalam kolam lava dan aku pun meninggoy. Aku mencoba respon dan kembali ke alam baka. Lalu aku melihat seekor babi ngepet yang memasuki portal. Aku pun mencoba untuk menyusulnya dan benar saja ia tersangkut pada portal yang telah kubuat. Aku pun mencoba menolongnya tetapi ia mengejarku. Hingga aku aman berada di dalam rumah. Lalu aku main ucing-ucingan dengannya. Dia terus mengikuti kemana aku melangkah dengan penuh rasa bingung. Lalu aku mencoba masuk ke area rumahku, tetapi dia malah membunuhku. Ih, dasar babi ngepet gak tahu diri. Aku mencoba respon dan mengambil kembali barang-barangku. Anehnya, ia tak lagi menyerangku. Aku pun berniat mengurungnya agar ia tak bisa pulang ke alam baka lagi. Aku pun berhasil mengurungnya. Aku pun melakukan rutinitasku seperti biasanya. Ngasih, makan sendiri, farming sendiri, nanam bibit sendiri, semua serba sendiri. Kayak yang lagi nonton. Iha, aci kiwir, numpak ini. Aku pun mencoba untuk melihat keadaan babi ngepet. Ternyata dia menghilang tanpa jejak sedikit pun. Aku sendiri lagi di sini. Aku pun merapikan jalan menuju rumahku dengan polish and the side. Lalu malam harinya aku mencari spider untuk membuat whip. Aku pun menemukan spider dan membunuhnya. Dan aku mendapatkan 2 string dari spider itu. Kemudian aku pun pulang dan tidur. Aku segera membuat whip. Kemudian aku pergi keluar rumah untuk mencari dinosaurus yang akan aku tunggangi. Aku berniat untuk menunggangi para Saurolophus. Aku pun mendekatinya dan menungganginya. Aku pun menjelajahi pulau ini dengan menunggangi para Saurolophus.
Tiba-tiba kami tersangkut di antara pepohonan. Setelah berhasil keluar, aku pun melanjutkan penjelajahanku. Aku pun melihat Triceratops dan berniat untuk menungganginya. Namun Dilophosaurus menyerang kami hingga meninggoy. Series ini pun selesai. Terima kasih guys buat kalian yang sudah menonton video ini. Aku minta maaf karena video ini masih banyak sekali kekurangannya. Mungkin karena ini series survival pertamaku. Tapi aku janji akan terus memperbaiki dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada pada seri-seri selanjutnya. Kalian bisa komen di bawah kira-kira seri survival 100 hari apa lagi yang harus aku buat. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga share ya guys. See you on the next video, bye bye. Hatur nuhun.